Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, kita lanjutkan ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat yang menjadi bukti ilmiah tentang ilmu astronomi, di mana di dalam ayat ini matahari dan bulan tidak akan saling mengejar. Demikian juga malam pun tidak akan dapat mendahului siang. Hal ini karena masing-masing bergerak, beredar pada orbitnya masing-masing. Dari ayat ini kita memahami bahwa setiap benda yang ada di langit memiliki orbit masing-masing, dan mereka bergerak pada orbit masing-masing, yang karenanya tidak akan terjadi bentrokan atau benturan. Dan ini adalah kekuasaan Allah yang maha agung, yang maha perkasa, dan Tuhan yang maha mengetahui. Kata-kata wa kullun fi falaki yasbahun. Kata yasbahun. Yasbah itu dalam bahasa Arab artinya berenang. Jadi menurut ayat ini, semua benda di angkasa, mulai dari bulan dan matahari, demikian juga benda-benda lain, mereka itu berenang. Dalam bahasa Arab yasbahun artinya berenang, yang dalam bahasa modern adalah bergerak pada orbitnya masing-masing. Ini adalah fakta ilmiah yang baru ditemukan pada abad ke-17, yaitu terutamanya adalah oleh ahli astronomi yang bernama Nicolaus Copernicus, berasal dari Polandia, yang merubah keyakinan orang-orang pada masanya, di mana sejak zaman Yunani mereka kenal dengan teori Ptolemy, keyakinan bahwa bumi adalah pusat alam raya. Semuanya mengitari bumi. Bulan, bintang, matahari bergerak mengitari bumi, dan bumi adalah pusat dari angkasa ini. Dan itu diyakini turun-temurun sampai pada masa peradaban Romawi, dan menjadi keyakinan semua orang dan termasuk gereja, sampai pada masa peradaban Islam. Hingga pada abad ke-17 itulah Nicolaus Copernicus membuktikan dengan hitungan-hitungan yang lebih akurat dan argumen-argumen yang lebih kuat bahwa bumi ini bukanlah pusat dari alam raya.
Dan justru bahwa bumi ini yang mengitari matahari. Sistem ini yang disebut dengan heliosentris. Mengganti teori lama Ptolemy. Dan ini adalah revolusi besar di dalam ilmu astronomi. Matahari adalah satu sistem atau solar system yang padanya bumi kita mengitari dan beredar. Dan kemudian kita kenal dengan 9 planet yang mengitari matahari kita termasuk bumi kita ini. Bahkan kemudian ada keyakinan tidak hanya 9, bahwa setelah Pluto masih ada lagi planet yang ikut di dalam tata surya kita mengitari matahari. Bahkan kemudian sains modern membuktikan bahwa matahari ini pun bergerak bersama dengan planet-planetnya mengitari gugus-gugus yang lebih besar lagi dalam sistem galaksi yang lebih besar. Dan demikian juga kemungkinan galaksi-galaksi itu berputar mengitari gugusan-gugusan yang lebih besar lagi. Demikian Allah Maha Kuasa menciptakan setiap benda langit di angkasa ini memiliki orbitnya masing-masing, tertata dengan indah dan rapi, yang semuanya bergerak tanpa ada benturan satu sama lain. Ini adalah kekuasaan Allah. Kita meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di angkasa raya ini dengan takdirnya, dengan kekuasaannya, dan dengan sistem yang sangat rapi, sangat indah, dengan tujuan-tujuan yang pasti, di mana semua dalam sistem yang teratur, dalam sunnatullah. Dan inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ayat ke-40 dari surat Yasin ini menjadi bukti yang pasti bahwa ayat Al-Quran, firman-firman Allah sesuai dengan fakta sains, bahwa tidak akan ada pertentangan antara ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam raya ini. Ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran tidak akan bertentangan dengan fakta-fakta sains. Tidak ada pertentangan antara keimanan kita dengan Allah dan dengan ilmu pengetahuan yang kita dalami. Semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, bukti-bukti kekuasaan Allah justru akan lebih terungkap, lebih kuat, dan lebih ilmiah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.